Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak kelas 10 IIS. Gimana belajar di rumahnya? Cie, yang di rumah tapi tetap belajar. Tetap semangat ya. Jalani dengan ikhlas. Semoga semuanya tetap sehat dan pembelajaran kita di rumah juga jadi ladang amal soleh. Oke? Nah, Ibu sekarang mau ngasih sedikit pembelajaran sih di sosiologi. Semoga kalian ngerti ya. Materinya benar-benar sedikit. Dan Ibu harap kalian benar-benar baca setiap slide-nya. Ya. Nah, ini bab terakhir dari materi sosiologi di semester 2. Nama babnya tentang penelitian sosial. Ya, sering kita bahas nih tentang penelitian sosial ini. Oke, kita masuk ke materi pertama. Nah, ini isi dari bagian-bagian materi penelitian sosial ya. Kurang lebih ada 5. Yang pertama, ini jenis-jenis penelitian sosial. Yang kedua, rancangan rencana penelitian sosial. Ketiga, pelaksanaan. Keempat, analisis data. Kelima, penyajian penelitian sosial. Kita bahas satu-satu ya. Oke, kita bahas dulu yang nomor 1. Nah, sebelum kalian tahu tentang jenis-jenis penelitian sosial, Ibu punya analogi nih. Ketika kita akan melakukan sebuah penelitian, kalian mesti ngapain dulu sih? Nah, Ibu coba bandingin dengan cara analogi memasak. Ya, sama kayak meneliti. Penelitian pertama yang kalian harus teliti itu, yang harus kalian pikirin itu, kalian meneliti apa? Sama kayak kalian mau masak apa? Abis itu yang kedua, setelah terpikirkan nih, oh iya mau meneliti ini, langsung deh kalian tulis ini bahan-bahan masakannya. Kalian tulis data-data apa saja yang harus kalian peroleh. Kayak gitu. Tahap ketiga, setelah kalian udah punya list, udah punya daftar bahan masakan apa aja, kalian cari datanya kan, kalian cari bahan masakannya kan, belanjalah bahan masakan. Kalau di penelitian sosial, kalian mulai mengumpulkan data, mau pakai angket, mau pakai observasi, mau pakai wawancara, it's up to you. Oke? Nah, tahap berikutnya, setelah kalian udah dapat data, udah ada di tangan kalian datanya, masuk ke tahap 4. Kalian mengolah, memasak bahan masakan yang udah kalian beli. Kalian menganalisis data. Udah dapat data segitu banyak, biasanya tidak semua data bisa dipakai, tapi harus kalian sortir. Kalian pilih-pilih nih, oh iya data ini bisa kita ambil, data yang ini nggak perlu, itu dibuang. Nah, itu namanya analisis data. Caranya seperti apa? Nanti akan kita bahas. Tahap terakhir, setelah data udah kita analisis, kita sajiin, kita serve. Setelah makanan ini udah kita masak, kita sajikan. Nah, penyajian data pun banyak caranya. Nanti juga akan kita bahas bagaimana cara penyajian data. Oke deh, ini cuman baru intro ya. Kita next ke slide berikutnya. Kayaknya gak usah ada muka ibu, enak kali ya, suara aja. Nah, oke, intro pertama tentang penelitian sosial. Kita bahas yang ini dulu nih. Penelitian sosial itu apa sih? Kata dasarnya itu yang ini. Research dari bahasa Inggris, artinya mencari tahu kembali. Nah, kalau penelitian sosial sendiri bisa didefinisikan sebagai ini. Yang dikasih tanda kuning, ini adalah kata kunci mengenai penelitian sosial. Ya, berhubungan dengan sebuah penyelidikan. Penyelidikannya apa yang kita selidiki? Yaitu sebuah fenomena sosial. Misal nih fenomena sosial tentang kemiskinan, tentang kesenjangan sosial, tentang banyaknya pengangguran, kemudian korban bencana alam, itu juga termasuk fenomena sosial. Terus tentang gaya hidup, terus tentang fashion, itu juga tentang fenomena sosial. Oke, modernisasi, globalisasi, ya, itu semua tentang fenomena sosial dan itu bisa kita selidiki. Nah, dengan cara apa kita selidikinya? Kalian cari tahu fakta-faktanya dari fenomena tersebut. Kemudian bisa kalian analisis dan dijadikan sebuah pengetahuan yang baru. Paham ya, penelitian sosial? Jadi sebuah penelitian itu harus menciptakan sebuah pengetahuan yang baru. Oke? Next, yang berikutnya.
kita baru masuk nih ke materi utama, yaitu tentang jenis-jenis penelitian. Yang pertama, ini jenis penelitian berdasarkan pendekatan analisis. Ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Simpelnya sih sebenarnya gini, kalau yang kuantitatif ini ya, kuantitatif ini biasanya penelitiannya berhubungan dengan angka ya, berhubungan dengan angka statistik. Nah, oke. Sedangkan kualitatif, dia datanya itu berupa deskriptif. Contoh, misal gini, penelitian yang kuantitatif dulu ya. Misalkan, penelitian mengenai peningkatan jumlah penduduk masyarakat Bandung. Nah, kalau itu kan udah berhubungan sama angka tuh. Tahun 2010, angka penduduk Bandung mencapai misalkan 10 juta jiwa. Sedangkan tahun 2020, angkanya naik mencapai 20 juta jiwa. Nah, itu penelitian kuantitatif. Sedangkan kualitatif dia lebih ke mendeskripsikan sebuah fenomena sosial. Misalkan contoh nih, apa ya? Pengaruh penerapan kebijakan pembagian uang tunai kepada masyarakat prasejahtera atau kurang mampu terhadap motivasi masyarakat untuk mencari pekerjaan. Nah, ribet nggak tuh? Kalian pusing ya pasti? Yang lebih gampang deh, apa ya? Gini aja lah. Penerapan kebijakan pembagian uang tunai terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau ini tuh mendeskripsikan kayak gimana sih cara pembagian uang tunai itu, sasaran masyarakatnya seperti apa, kategorinya kayak gimana, terus teknik pembagiannya seperti apa, terus kemudian kendala apa aja yang dialami selama proses penerapan kebijakan ini. Nah, lebih ke menjabarkan itu semua. Oke? Awas, kalian jangan tidur ya, jangan nguap ya, tahan ya, baru berapa menit ini? Baru 2 menit. Nah, kemudian sekarang ciri-ciri berikutnya. Dia itu penelitian kuantitatif itu biasanya bisa menggunakan lebih dari satu variabel. Variabel itu adalah objek yang kita teliti. Sedangkan kalau kualitatif hanya satu ya, hanya satu variabel yang lebih mendalam. Jadi digali informasinya lebih mendalam, tapi hanya satu yang kita bahas. Kalau kemiskinan ya kemiskinan aja yang kita gali gitu loh. Kalau sedangkan ini bisa kemiskinan yang berpengaruh ke arah pendidikan, berpengaruh misalkan kesehatan terhadap pendidikan gitu. Kemudian objek penelitiannya kalau kuantitatif itu bisa banyak karena pengambilan datanya kita bisa dengan cara angket. Misal nih, kita mau penelitian tentang jumlah penduduk Bandung. Tinggal sebarlah data pengumpulan biodata penduduk serentak secara online. Berat, langsung dapat angkanya. Cepat kan, dan partisipan objek penelitiannya juga bisa melibatkan banyak orang. Sedangkan yang kualitatif untuk meneliti sebuah fenomena sosial di suatu masyarakat, kita tuh informasinya itu, informannya, narasumbernya itu terbatas. Ya, kita nggak mampu untuk melakukan wawancara ke banyak orang seperti yang dilakukan pada kuantitatif. Paham ya? Kita next ke yang selanjutnya. Nah, ini jenis-jenis penelitian sosial. Kelihatan kan? Yang ini. Kalau yang ini gambar ini penelitian berdasarkan tempatnya ya. Ini penelitian lapangan. Kalau ini penelitian library research, dan yang ini penelitian laboratorium atau lab research. Field research, penelitian lapangan, library research, and lab research. Oke, ini slide terakhir kan, Ibu bilang cuma sedikit. Ini jenis-jenis penelitian berdasarkan metode penelitiannya. Yang pertama, itu ada penelitian dengan metode historis. Historis, artinya apa sih? Sejarah kan? Berarti penelitian ini menghususkan
untuk penelitian-penelitian di masa lampau. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan catatan observasi. Jadi kita nggak bisa mengobservasi langsung karena kejadiannya sudah terjadi di masa lalu. Misalkan kejadian kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Kita kan nggak bisa mengobservasi langsung karena kejadiannya udah berlalu, tapi kita bisa melakukan penelitian dengan cara dari catatan sejarah. Kemudian metode deskriptif ini sama kayak metode kualitatif ya pendekatannya yang tadi Ibu jelasin. Paham ya? Mendeskripsikan, menjabarkan, menggambarkan sebuah fenomena sosial. Kalau eksperimen, udah jelas ya namanya aja eksperimen. Berarti uji coba atau memanipulasi sebuah objek penelitian untuk kita tahu nih ada pengaruhnya atau enggak, ada sebab akibatnya atau enggak gitu. Dan yang terakhir metode penelitian tindakan. Kalau yang ini jadi berhubungan dengan metode penelitiannya ini dilakukan untuk mengambil sebuah kebijakan. Misalnya, pemerintah mau membuat sebuah kebijakan baru, tapi nggak tahu sasaran yang tepatnya kayak gimana. Butuh orang sosiolog nih untuk meneliti kebutuhan masyarakat apa. Nah, itu namanya metode penelitian tindakan. Oh iya, masyarakat ini membutuhkan misalkan sarana kesehatan atau fasilitas kesehatan yang memadai tapi juga ramah di kantong masyarakat yang prasejahtera. Nah, itu berarti pemerintah bisa tahu terus bisa mengambil kebijakan seperti apa yang pas. Oke, udah selesai deh. Gimana? Ngerti nggak? Jangan tidur, ya. Oke, makasih banyak yang udah ngedengerin slide-nya dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat walaupun cuma sedikit. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen di grup. Oke, Ibu tunggu komen dan responnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.